wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabar hari ini Ustaz dan semuanya? Oke, semuanya berdiri. Ya. Berdiri dulu semuanya. Oke, siap. Supaya tidak ngantuk. Yang temannya depannya bisa memegang pundak, ya silahkan dipijit-pijit dulu, ya dipijit dulu, ya silakan, ya hujan dipukul-pukul, hujannya deras sekali, ya hujan rintik-rintik. Ya, silakan berbalik arah. Hujan deras. Hujan rintik-rintik. Ya, terima kasih semuanya. Selamat kita semuanya. Oke, untuk selanjutnya hari ini kita akan berbagi ilmu berkaitan dengan budaya positif. Ada pertanyaan? Silahkan dibaca Ustazah yang keras dan sekaligus dijawab. Apa yang menyebabkan sampai saat ini karakter atau adab-adab Islam belum menjadi akhlak dari siswa SPIT Nurul Hidayah? Satu, membutuhkan contoh yang konkret dari orang dewasa atau gurunya. Yang kedua, adanya evaluasi atau monitoring. Yang ketiga, membutuhkan senantiasa review atau mutabaah, pengulangan secara berkala. Mungkin seperti itu. Saya bilang terima kasih sudah kami. Yang lainnya mau nambah? Ustaz Yoko. Terima kasih. Apa yang menyebabkan sampai saat ini karakter atau adab-adab Islam belum menjadi akhlak dari SPIT Hidayah Surakarta? Menurut saya, mengapa dari saudara Ami, satu, program yang kita gulirkan itu kadang tidak istiqomah. Misalkan program penanaman sholat itu paling kita seringnya di awal, habis itu sudah mundur lagi. Yang kedua, benar ada keteladanan dari Ustazah. Mungkin kita sering menanamkan disiplin ke anak-anak, namun kita sendiri kan juga tidak disiplin, sehingga nasihat-nasihat yang kita sampaikan ke anak-anak tidak membekas ke mereka. Jadi kalau saya melihat bukan anaknya yang harus dikuatkan, namun karakter gurunya yang harus dikuatkan. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya. Ya, sekarang belum. Bagaimana solusinya? Ustazah. Oke. Bagaimana solusinya terkait hal tersebut? Coba saya jawab. Yang pertama, harus ada komitmen bersama terkait dengan kebijakan atau aturan yang sudah disepakati. Yang kedua, konsistensi kita sebagai pendidik di lini sekolah Hidayah Nurul Hidayah itu berkomitmen bersama untuk senantiasa mengingatkan anak-anak. Nah, ini yang kadang perlu kita tingkatkan. Kalau orang Jawa itu gereteh gitu ya, gereteh dan juweh gitu ya. Jadi terus diingatkan bola balik. Nah, itulah anak-anak. Nah, inilah peran kita sebagai pendidik untuk senantiasa tidak bosan untuk mengingatkan. Yang ketiga, jangan lupa berdoa terus kepada Allah, karena semua yang kita lakukan ini atas dasar izin Allah. Itu saudara. Ya, Allah, terima kasih. Yang selanjutnya Bapak mau nambah. Ya, kalau saya cuma 3 solusinya. 1, direncanakan. 2, aksi nyata. 3, refleksi. Dan itu terus berjalan. Jadi perbaikan dan aksi nyata.
Jazakallah. Tepuk tangan kita semuanya, Masya Allah. Kita sudah punya masalah dan kita sudah punya solusinya. Sekarang kita tinggal aksi nyatanya. Ya, untuk selanjutnya setelah kita mengetahui permasalahan yang ada, dan saya yakin ini dirasakan oleh kita semua, apalagi pasca pandemi. Kita banyak menyaksikan murid-murid kita mungkin sekali dua kali diingatkan, kembali lagi. Nah, ini bagaimana, apa yang harus kita lakukan supaya itu betul-betul menjadi adab yang dengan sendirinya muncul di diri anak-anak tanpa harus kita ingatkan berulang kali. Dari satuku, saudara Ami semuanya, paradigma guru, paradigma kita harus dirubah. Tanpa merubah paradigma kita tidak akan bisa merubah paradigma siswa. Ustazah dan Ustaz semuanya, coba silakan berdua dengan temannya, berdua. Salah satu itu pura-pura yang menuliskan sebuah kalimat dengan ya, yang ngepal siapa tadi? Ya, berhasil tidak? Oh, berhasil sekali. Karena saya tahu kesukaannya sudah fikir es krim dan jalan-jalan. Akhirnya kita ajak ke sana dengan senang hati melepas. Ya, terima kasih sekalian Bapak. Adakah yang berhasil? Ustaz. Ya, ini kuat sekali sebagai batu yang keras ini. Hanya satu yang saya tidak bisa, kalau untuk menyuapin nggak punya uang. Kenapa Ustaz Ali sampai sedemikian kekehnya mempertahankan kepala? Saya kira apa yang kami tulis ini betul-betul istilahnya apa ya, sesuatu yang penting yang harus dijaga dan juga nanti harus dipertahankan. Dibujuk layu bisa nggak? Betul sakit ya, oke. Demikian juga dengan murid kita, coba. Ketika murid kita sedilan, ketika kita punya prinsip, kira-kira dan itu sangat penting dan sangat berharga bagi kita, bisa nggak kita dengan sukarela membuka kepala tangan kita? Bisa nggak kita? Mau nggak? Tidak kan? Tadi mungkin dengan iming-iming es krim sudah bersedia. Ada juga yang seperti itu ya. Berarti kepentingannya atau keutamaannya hanya sebatas es krim. Berarti intinya ketika kita ingin membuat anak itu mau membuka, apa dulu yang menjadikan dia mau membuka? Paksaan dari orang lain atau dari diri sendiri? Mana yang bisa membuka kepala tangan? Diri sendiri. Dari diri sendiri. Kita tidak bisa membuka. Tentang disiplin positif. Intinya disiplin positif itu adalah bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam siswa.
dari dalam diri kita. Mungkin misalnya kita menghadapi setiap hari kok yo anak-anak itu terus yang terlambat. Betul atau betul? Kok ya yang bawa bukunya ketinggalan, tugasnya belum dikumpulkan, telat, tidak dikumpulkan, dioyak-oyak, ya mungkin tidak banyak, ya hanya itu saja. Permasalahannya di mana? Belum muncul motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Sekarang yang menjadi permasalahannya, bagaimanakah caranya supaya kita mampu memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama apa ini? Yang pertama apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Biasanya anak-anak itu tidak mau terlambat karena apa? Ya takut hukuman. Anak misalnya mengerjakan tugas karena apa? Ya dapat nilai, dapat imbalan. Berarti yang nomor 2 dapat imbalan. Anak bersegera tilawah misalnya 4 halaman setengah juz karena apa kira-kira? Dipuji, mendapat imbalan. Misalnya ada puasa sunnah bersama-sama, dapat reward. Apa ya? Ternyata hukuman dengan hadiah, dengan reward itu sama-sama memberikan efek dampak yang tidak bagus. Ada semacam ketergantungan di sana karena tidak memunculkan motivasi intrinsik. Yang terjadi adalah motivasi yang tergantung dari orang lain, tergantung adanya misalnya siapa yang datang tepat waktu dapat bintang. Mungkin kelas 1, 2 gitu ya, pakai bintang, pakai apa lagi? Voucher, pakai bintang, pakai voucher. Oke, saat ini itu jangka pendek bisa terrealisir ya, karena bisa kita ajak untuk taat dan sebagainya. Tapi itu tidak akan bertahan lama. Ketika kita tidak memberikan imbalan, ya mungkin akan kembali lagi. Jadi intinya itu imbalan, hukuman, punishment atau reward sama-sama memberikan efek jangka pendek. Selanjutnya adalah untuk menghargai diri sendiri. Ketika sudah muncul bahwa self esteem ya, harga diri sendiri dari siswa, walaupun tidak diiming-imingi reward, walaupun tidak ditakut-takuti dengan punishment, dia akan melaksanakan dengan sukarela. Kita menjumpai nggak bisa seperti itu? Ada yang seperti itu karena sudah muncul motivasi intrinsik. Lanjut Ustazah. Nih ya, jadi yang ketiga inilah yang harus kita kembangkan. Bagaimana supaya kita bisa memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa.
kebutuhan dasar manusia. Yang pertama apa? Survival atau kebutuhan dasar bertahan hidup. Contohnya apa? Makan, sandang, papan, pangan ya, itu pelajaran IPS ya. Papan, sandang, pangan itu kebutuhan yang pokok survival. Ini saya jumpai di anak kelas 3 Ustadz Mul ya, anaknya Ustadz Mul, Mas Fata itu dia apa? Dia tidak akan mengerjakan sama sekali kalau kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Contoh lapar. Dia mau mengerjakan kalau sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kita juga harus aware, kita harus sadar ternyata ada siswa yang seperti itu kan, kebutuhan dasar belum terpenuhi, dia nggak akan mau mengerjakan. Iya betul, aku nggak mau. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Nah ini, jadi boleh jadi apa namanya, ketika anak-anak itu pendekatannya dengan cara kekerasan atau mungkin ada kasus ya orang tua punya standar yang keras, anaknya harus seperti ini nilainya kok kurang dan sebagainya. Padahal tidak semuanya harus dinilai dari angka. Posisi kontrol kita sebagai orang dewasa, kita sebagai guru, posisi kontrol manakah kita, sebagai penghukumkah atau pembuat rasa bersalahkah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Coba kita semuanya merefleksikan diri kita. Lanjut Ustazah. Yang pertama misalnya ketika kita menghadapi siswa yang melakukan kesalahan, kita mengatakan, kamu loh melakukan salah terus, kamu setiap hari terlambat terus, kamu lagi. Ada seperti itu? Sudah dibilangin dari kemarin, Ustazah minta dikumpulkan tugasnya, hari ini kamu belum mengumpulkan. Itu sebagai apa coba? Posisi apa sebagai apa? Penghukum. Kemudian ketika ada orang yang ayolah, kasihanlah Ustazah, nanti kalau kamu tidak mau melakukan, Ustazah nanti akan dimarahi oleh kepala sekolah. Ini sebagai apa? Sebagai apa? Membuat merasa bisa seakan-akan Ustazah itu udah capek diingatkan berkali-kali, kok kamu masih mau ulangi, tolong Pak Ustazah. Ya, itu sebagai apa? Jadi memunculkan rasa bersalah pada diri siswa. Kemudian yang berikutnya contohnya sebagai teman, ayolah Kak, lakukan demi ibu. Kamu kan anak yang sok. Jadi kita kalau teman itu lebih kepada fair ya, belajar lah, maksudnya ayolah kamu lakukan, kan kamu sama-sama sadar, kayak gitu. Itu sebagai apa? Teman ya. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai pantau. Hari ini apa yang sudah kamu lakukan? Apa yang kamu langgar? Oke, kalau kamu langgar ini berarti kamu konsekuensinya apa? Oh, baca surat An-Naba ya. Jadi itu sebagai apa? Pemantau. Jadi membuat pelanggaran kemudian suruh mengerjakan konsekuensinya sebagai pemantau. Yang terakhir sebagai manajer.
Nah, ini yang akan menjadi tujuan kita sebagai manajer yang seperti apakah yang idealnya supaya anak muncul rasa disiplin tersebutnya. Ini oke. Ini nanti ada 5 posisi. Yang pertama apa? Penghukum. Kedua, merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Oke. Dari 5 posisi kontrol itu, yang pertama, saya kecewa saya dengan kamu. Apa? Merasa bersalah. Ada yang pernah ngomong seperti itu? Ada. Yang kedua, ayolah lakukan demi ibu sebagai teman. Yang ketiga, kamu tidak pernah benar melakukannya sebagai apa? Penghukum. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai apa? Sebagai pemantau. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Keyakinan kelas dulu. Kenapa keyakinan? Bukan, saya sempat juga ingat, kok keyakinan ya? Ya, itu terus mungkin dia lagi merasakan hal yang sama. Kok keyakinan ya? Kok gitu. Kalau bagi kita belief, keyakinan itu berkaitan dengan agama, akidah, ya betul sekali. Nah, ini mungkin bahasanya beda dengan peraturan. Jadi ini, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena untuk mendukung motivasi intrinsik kelas sekolah itu harus mempunyai keyakinan, bukan peraturan. Nanti kita akan belajar apa kok bedanya keyakinan dengan peraturan. Lanjut saja. Jadi untuk kalau keyakinan itu lebih global, lebih general, lebih bersifat abstrak. Kalau peraturan sangat rigid, biasanya apa? Peraturan dibuat untuk dilanggar, ya kan? Peraturan dibuat untuk dilanggar. Peraturan sudah jadi banyak banget, tapi ternyata kita tidak mampu mengontrolnya, kita tidak mampu mengevaluasinya. Berbeda dengan keyakinan. Keyakinan itu bersifat global, bisa diterapkan dengan atau dalam berbagai macam kondisi, dalam berbagai macam kasus. Jadi ini cara untuk menentukan keyakinan ya. Ada keyakinan tentang kehormatan, ada keyakinan tentang kerja dan sebagainya. Di sini yang pertama adalah tentang hormat. Hormat itu abstrak atau konkret? Abstrak kan? Sesuatu yang sangat luas sekali. Itulah sebuah keyakinan. Lanjut saja, kita akan coba ini. Untuk membuat sebuah keyakinan kelas ada beberapa tahapannya. Yang pertama adalah kita harus membuat brainstorming dulu berkaitan dengan peraturan kelas. Keyakinan tetap dimulai dari peraturan kelas. Karena apa? Anak butuh hal yang konkret. Kalau kita, oke, teman-teman, keyakinan kelas hari ini kita adalah kita sepakati hormat ya. Anak bingung. Yang dimaksud hormat itu apa? Tapi kita mulai dari brainstorming dulu, menentukan apa membuat supaya kelas kita itu berjalan dengan baik. Oke teman-teman, hari ini kita coba buat peraturan kelasnya dulu ya. Nah, kita mau membuat kesepakatan keyakinan kelas boleh, sekolah boleh. Nanti kita mungkin bisa membahasnya lebih lanjut. Silakan sudah. Ini pertanyaan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya.
Kalau kita buat menjadi keyakinan tas menjadi kata apa? Apa? Tadi kata-katanya abstrak tadi. Kan tadi ada hormat, berarti apa? Tertib. Yang lain lagi? Rapi. Yang lebih bertanggung jawab. Bagus sekali. Tadi siapa? Jadi mengembalikan ke alat tulis dan sebagainya itu tetap harus bertanggung jawab. Itu kata keyakinannya. Berarti kira-kira selain mengembalikan ke tempatnya, yang keyakinan berupa tanggung jawab apa? Banyak sekali kan, misalnya masuk ke apa kan juga bertanggung jawab. Tidak merusak barang milik temannya juga bertanggung jawab. Itu nanti akan jadi kalau kotor kan strategik sekali, kita akan kesulitan. Tapi kalau dengan keyakinan itu akan sangat luas sekali. Apapun pelanggarannya bisa kita cari keyakinannya, gitu ya. Oke, lanjut. Hadir di sekolah tepat waktu dan mengucapkan salam. Disiplin. Dan disiplin apa? Keyakinan. Apa? Tanggung jawab juga kan sudah di dalamnya tanggung jawab tadi. Dan apa? Komitmen. Tanggung jawab dan komitmen. Berikutnya bergantian atau menunggu giliran. Menghargai orang lain. Jadi tertib itu kan sangat luas ya. Jadi ini mungkin nanti kita butuh belajar lagi berkaitan dengan menentukan sebuah keyakinan kelas. Lanjut berikutnya, ini kuncinya. Jadi selalu kembalikan buku ke tempatnya adalah bertanggung jawab. Kemudian hadir tepat waktu itu menghormati dan komitmen. Kemudian bergantian itu juga menghormati orang lain karena apa? Tidak mendahului. Jangan di kelas atau koridor. Kita lihat banyak sekali anak bermain dan sebagainya. Itu kita gunakan apa? Keselamatan dan keamanan keyakinannya. Berikutnya adalah makan, duduk sesuai dengan agama Islam. Itu apa? Kesehatan dan komitmen. Menggunakan masker, kesehatan dan keamanan. Goalnya, bagaimana kita mau akan mempraktekkan tentang segitiga restitusi. Ya, segitiga adalah sebuah segitiga restitusi. Itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nanti kita praktekkan. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi memunculkan motivasi intrinsik. Lanjut saja. Ini segitiganya ada 3 ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Itu apa? Nanti kita bahas bersama-sama. Yang kedua adalah validasi kesalahan yang dilakukan. Yang terakhir adalah apa? Menanyakan keyakinan. Dan inilah kebutuhan keyakinan kelas itu untuk melakukan restitusi. Yang tahap terakhir adalah apa? Menanyakan keyakinan. Nih, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tujuannya kenapa? Jadi anak itu ketika dia melakukan sebuah kesalahan, pertama dia takut. Ada yang nangis, ada yang marah, ada yang dan sebagainya. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita menerima anak dulu. Ya, ada Pak. Anak yang salah pasti dia merasa gagal karena berbuat. Jadi tapi dari kegagalan yang dia rasakan
bagaimana memunculkan positif. Di tahap ini ucapan guru itu harusnya seperti apa? Ada beberapa contoh ucapan-ucapan kita sebagai guru ketika kita menangani anak melakukan sebuah pelanggaran. Untuk tahap pertama adalah menstabilkan identitas. Yang pertama adalah kita memahami bahwa anak itu salah. Oke, kamu Ustaz juga pernah berbuat salah. Jadi seakan-akan memposisikan anak itu sama dengan kita. Oke, Ustaz tahu bahwa kamu itu lapar. Jadi kamu butuh makan supaya bisa mengerjakan. Jadi tahapannya adalah mengakui dulu posisi anak. Jadi kita istilahnya bombong, bukan apa ya bahasa Jawanya, mungkin bombong ya, dan menempatkan anak supaya dia lebih bisa berpikir positif. Jadi memang butuh latihan seperti ini. Jadi tidak ada manusia sempurna. Ustazah juga pernah berbuat salah, atau kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi kita fokus pada penyelesaian masalah, bukan kepada masalahnya. Bapak atau ustazah tidak tertarik untuk mencari siapa yang bersalah, tapi lebih pada tertarik bagaimana kalian menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua adalah kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik atau pada dirimu sendiri? Jadi intinya di tahap ini kita latihan untuk berusaha tidak langsung marah. Terkadang kita langsung ini juga bisa diterapkan untuk anak-anak kita sendiri ya. Jadi boleh jadi anak kita reject kepada kita, karena kita langsung reject. Itulah yang membuat anak reject, menolak kita. Karena kita langsung reject. Kamu dulu diberitahu kok yang ini, kamu tuh mesti gini. Kata mesti itu sudah membuat anak tertolak. Jadi itu saya juga masih belajar menerapkan kepada anak kita, kepada adik kita, untuk bagaimana kita menstabilkan identitas mereka ketika mereka melakukan sebuah kesalahan. Lanjut Ustazah. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Tujuannya apa? Tadi kita sudah belajar ada 5 kebutuhan dasar. Anak berbuat salah atau kita itu pasti ada alasannya. Alasannya dari 5 tadi, dari 5 kebutuhan dasar tadi. Bagaimana cara kita melakukan validasi kesalahan? Bisa diungkapkan. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kan rezeki main-main ya. Jadi ketika sama temannya gendut, ya, kamu itu sudah luar biasa. Bisa saja kamu sudah lebih orang lain dari seperti itu gitu loh. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa kamu memukul temanmu. Kita mencari alasan di sini. Apa yang penting bagi kamu? Kemudian apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik dari ini? Itu adalah validasi kesalahan. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah ini adalah closing dari 3 tahapan tadi ya. Ini adalah sebuah siklus yang bisa kita lakukan untuk memunculkan motivasi intrinsik. Katanya, ucapannya bagaimana? Apa nilai yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin kamu perbaiki? Apa nilai yang kamu yakini? Dan sebagainya. Adalah pertanyaan-pertanyaan untuk menggali atau menanyakan keyakinan. Coba untuk mempraktekkan segitiga restitusinya bagaimana. Ini ada tahapannya. Dari pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi kesalahan, dan terakhir adalah mencari keyakinan, menemukan keyakinan. Ini adalah kegiatan menstabilkan identitas. Jadi guru menanyakan bahwa ada kalanya orang itu mencapai tujuan itu dengan cara yang tidak pas dan benar. Dan menanyakan berkaitan dengan informasi dia mencontek saat ulangan. Mbak Konita, Ustadzah menyadari bahwa terkadang untuk mencapai tujuan ada kalanya orang melakukan dengan cara yang tidak pas, tidak benar. Kemarin, Ustadzah dapat informasi dari temanmu kalau saat ulangan kamu mencontek. Bagaimana menurut pendapatmu Mbak Konita?
Maaf Ustazah, kemarin aku lupa belajar, makanya aku mencontek. Baiklah, Ustazah tahu bahwa setiap suatu atau perbuatan pasti ada alasannya. Mengapa kamu mencontek, Mbak Konita? Iya Ustazah, aku takut kalau aku dapat nilai jelek, terus aku dimarahin orang tua aku, Us. Baiklah, bahwa kamu ingin mendapat nilai yang baik, itu hal yang Ustazah hargai. Tetapi di sekolah kita ada nilai-nilai atau keyakinan yang harus senantiasa kita pegang teguh. Nilai atau keyakinan apa itu, Mbak Konita? Kejujuran, Us. Bagus sekali. Berarti kamu sudah mengetahui bahwa kejujuran adalah nilai kita bersama. Sekarang Ustazah ingin tanya, supaya kamu mendapatkan nilai yang baik dan tetap memegang teguh kejujuran, apa yang harus Mbak Konita lakukan? Belajar sungguh-sungguh dan lebih rajin membaca. Bagus sekali. Kamu sudah berusaha untuk mengakui kesalahanmu, kemudian berusaha untuk memperbaiki dengan belajar bersungguh-sungguh. Terima kasih Mbak Konita. Ulangan. Kemudian yang berikutnya adalah validasi kesalahan, menanyakan alasannya. Sudah tahu bahwa kamu tuh pengen mendapatkan nilai yang baik, jadi menanyakan alasannya kenapa. Ternyata alasannya mungkin orang tua tuh mempush supaya anaknya itu dapat nilai yang baik. Karena ini terjadi di kelas saya, tak? Orang tuanya saya berkali-kali kalau anaknya tidak dapat nilai baik. Jadi emang tujuannya itu apa? Nilai. Itu yang kadang saya buat kasihan anak-anaknya. Jadi mereka anak-anak itu terasa dia tuh mengerjakan dengan keraguan, mengerjakan dengan ketakutan. Karena apa? Takut nanti nilainya tidak baik. Akhirnya dimarahi orang tuanya. Saya pasti tidak sudah lihat ini nilainya kok jelek. Saya sudah mikir ini pasti saya ditelepon nanti, ditanyakan kenapa nilainya seperti ini. saya ajak gurunya jadi terintimidasi apalagi anaknya semakin terintimidasi. Jadi intinya kemudian menanyakan tentang keyakinannya. Sudah tahu kamu pengen dapat nilai bagus, kamu pengen membahagiakan orang tuamu. Nah, langkah yang benar yang tepat supaya kamu dapat nilai tanpa harus mencontek apa? Nah itu untuk menanyakan solusinya. Jadi tahapan-tahapan dari segitiga restitusi. Ini dia menginginkan semua guru itu kalau bisa melakukan seperti itu ketika menegur anak atau siswa ketika melakukan sebuah kesalahan. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya merasa senang jika cara menegurnya Ustadz-Ustadzah sama seperti menegurnya Ustadzah Dani. Saya dengan senang hati akan memperbaiki sikap karena Ustadzah tidak menyalahkan dan tidak dengan marah-marah saat menasehati saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tidak 100% kita senantiasa memposisikan sebagai manajer, tapi harapannya yang mungkin kita selama ini lebih banyak sebagai hukuman atau membuat rasa bersalah siswa, kita alihkan ke manajer. Kalau di bawahnya manajer adalah sebagai pemantau, minimal itu, ya, jangan sampai sebagai penghukum. Itu sangat berat sekali menurunkan mental anak didik kita. Jadi tolong, kita semuanya merefleksi lah. Ketika bisa membuat kesalahan kemudian kita downkan dengan cara tadi seakan-akan itu kesalahan anak itu besar sekali dan berulang-ulang, itu akan menjadi citra diri buruk bagi siswa. Saya coba ubah dengan kalimat yang positif untuk kita bandingkan coba. Ketika kita melakukan seperti itu, ada nggak perubahan dari diri kita? Ataukah kita tetap masih mengulangi? Berarti mungkin cara kita melakukan restitusi belum pas. Mempraktekkan ketika menjumpai anak terlambat sekolah, lakukan segitiga restitusi. Berdua silakan mempraktekkan. Ya, jadi seperti itu. Monggo Kak Judi. Muhammad datang dari sana. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mas Muhammad, Masya Allah, sudah jam 7:15 menit. Iya. Terlambat yang keberapa hari ini? Gak ketinggalan. Tapi sudah lumayan loh, makanya setengah jam ini hanya 15 menit, Masya Allah. Diperbaiki lagi ya. Kenapa kok terlambat? Tadi sarapannya belum lengkap. Belum lengkap. Lauknya apa hari ini? Lauknya ada bandeng, ada ayam. Kalau berarti hari ini sehat ya. Jangan terlambat lagi. Kemarin kan sudah nyata di sini. Terlambat 30 menit. Hari ini terlambat 15 menit. Masih lumayan. Terlambat 10 menit lagi. Iya, tapi lagi 5 menit, lagi tidak terlambat. Jadi harus ada perbaikan, ya, nggak usah takut. Semua orang pernah berbuat salah. Dulu Ustaz nggak pernah terlambat, tapi tidak terlalu sering. Jangan menjadi kebiasaan. Alasannya apa? Karena terlambatnya karena apa? tadi kan sudah. Selain itu kemarin katanya bangunnya terlambat. Nunggu jemputan Kak. Masya Allah. Kemarin lagi katanya mamamu yang mengantar terlambat. Kok alasannya ganti-ganti? Berarti harus lebih disiplin lagi, ya. Kira-kira kamu bisa apa tidak untuk lebih disiplin? Saya sebetulnya mau disiplin tak, kondisinya yang belum tak. Yakin bisa? Insya Allah tak. Dibicarakan dengan Keluarga. Mama di rumah, katanya lebih pagi, ya. Itu dipersiapkan dengan baik. Jadi kalau sore besok yang mau dibawa apa sudah disiapkan, ya, sarapan juga tidak terlambat, bangunnya tidak terlambat, begitu ya? Iya tak, siap tak. Yakin bisa? Yakin tak. Alhamdulillah, Masya Allah, biar yang soleh Mas ya. Ya sana langsung masuk, nulis dulu ya, tetap nulis dulu ya. Oh iya tak. Nulis ini, ya. Nulis ya. Ya nanti bila soal wali kelas, nanti kalau saya marah nanti ketemu wasit. Oh iya bisa tak. Iya, terima kasih saudara ini. Saya tidak marah ya. Ya, contoh guru yang sabar. Oh, jasa luar biasa sekali, Masya Allah. Terima kasih semuanya, Masya Allah. Ya. Contoh guru yang sabar. Ya, jadi memang butuh proses. Saya sendiri juga harus berpikir banyak ketika harus melakukan restitusi terus terang. Jadi karena kita terbiasa langsung rujuk ya kepada poin salahnya apa. Jadi ternyata harus ada seninya. Ya, menanyakan itu ada seninya. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita semuanya mampu memunculkan budaya positif di sekolah kita dengan adanya motivasi intrinsik yang muncul dari dalam diri siswa.
itu akan membuat anak lebih tertib, disiplin dari sendiri, tidak takut karena hukuman atau karena imbalan. Dan itu membutuhkan dalam itu adalah ikhlas, ya. Mungkin pas kalau bagaimana menumbuhkan rasa keikhlasan dalam diri siswa. Saja kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah semuanya. Kalau dalam Islam ada keyakinan yang berkaitan dengan apa? Kepercayaan, iman. Ya, kalau di sini berkaitan dengan peraturan yang sudah menjadi kesepakatan kita bersama. Tapi untuk membuat keyakinan, Ustazah ini kita semuanya punya tujuan yang sama, punya keinginan yang sama, supaya kelas kita ini menjadi kelas yang bagaimana? Baik, apalagi? Tertib, apalagi? Disiplin, apalagi? Nyaman untuk belajar, nyaman untuk sekolah, teman-teman bisa saling berbagi, saling membantu. Untuk mewujudkan kelas yang seperti ini, dibutuhkan apa teman-teman? Keyakinan kelas. Untuk membuat keyakinan kelas, kita mulai dari apa? Kita semuanya, silakan usul, anak-anak semuanya usul. Kira-kira dibutuhkan peraturan apa yang bisa membuat kita tertib, membuat kita bisa nyaman belajar. Selain tentang sholat, tapi juga tentang apa? Pelaksanaan belajar mengajar di kelas. Pelaksanaan sholat saat berjamaah. Silakan, yang mau mengusulkan silakan. Kita punya apa? Semuanya harus apa? Menjaga kebersihan. Bagus, menjaga kebersihan ini sama ya. Sudah tulis menjaga kebersihan. Apalagi supaya semuanya kelas ini anak-anaknya semangat, aktif semuanya. Jadi diam saja. Ya, apalagi memperhatikan. Kalau saat ulangan, saat tugas bagaimana? Tidak boleh mencontek. Ya, tidak boleh mencontek. Apalagi? Apalagi? Sekali lagi Ustazah sampaikan, silakan masing-masing kelompok memilih satu orang yang akan menuliskan hasil diskusi. Apa yang perlu didiskusikan? Yang pertama adalah silakan tulis sebanyak-banyaknya apa yang harus dilakukan oleh teman-teman agar yang pertama, kelas menjadi tempat yang nyaman untuk belajar, kelas yang nyaman untuk bermain, kelas yang nyaman untuk saling berbagi dengan yang lainnya ya. Jadi secara biar menjadi sebuah keluarga kecil sebagai pengganti keluarga di rumah. Karena kalian kan dari pagi sampai sore banyak menggunakan waktu di sekolah. Jika kalian nyaman, maka otomatis nanti hasil belajarnya juga insya Allah maksimal. Yang kedua, coba kalian ingat-ingat, sebutkan hal-hal yang bisa kalian lakukan, tuliskan agar belajar proses KPR itu bisa berjalan dengan lancar. Demikian juga di tempat sholat, demikian juga di kantin, supaya semua aktivitas yang di sekolah silakan kalian tuliskan sebanyak-banyaknya
apa yang harus dilakukan agar ya, oke. Yang lain lagi, kalau kalian pinjam dengan temennya mau ngambil barang atau pinjam barangnya di kelas, apa yang saya akan katakan? Mau mengembalikan? Mau mengembalikan barang. Atau kasih saya. Pak Matani, ucapkan sesuatu, nanti kita akan bersama-sama memasukkan ke tanggung jawab atau disiplin atau kasih. Contoh itu, tidak membuli teman, masa apa? Masuk kasih, saya treat. Tidak. Apa-apa, tidak membuli. Berikutnya, Sita. Tidak datang terlambat, masuk apa saya? Disiplin, luar biasa. Tidak terlambat aja. Tulis datang tepat waktu, masuk keyakinan disiplin, datang tepat waktu, masuk disiplin. Hafiz coba munculkan. Nah, itu yang masuk keyakinan membuang sampah pada tempatnya, masuk tanggung jawab, bisa bisa. Masuk disiplin aja ya. Oh, tanggung jawab. Membuang sampah jajan karena ada kegiatan mungkin ya lomba. Sementara murid yang tidak ada kegiatan sudah beli jajan, please deh murid yang belum jajan siapa itu siapa? Dibolehin beli jajan dulu, waka. Apalagi yang lain? Jadi tidak definitif. Yang lain? Tertib. Sauki. Tertib. Ustaz tulis ya tadi ya. Tertib. Bersih. Ya. Bersih ya, rapi jadi satu. Tidak berisik alias tenang. Faiz. Bersih.
kelasnya bersih. Oke. Ada yang ingin menyampaikan selain itu? Tidak ada yang terlambat. Oke. Kelas yang saling menghargai, tidak membuli orang. Luar biasa. Oke. Apa? Tugasnya dikurangi. Di kantin maupun kalian bawa dari rumah. Loh, terus gimana Ustaz nanti kalau makan? Nah, nanti akan dibuat mungkin loh ya, kita bertahap. Ini baru proses masalahnya. Karena nanti di dalam kita akan berproses menuju kesetaraan dewasa, dimaksimalkan mungkin penggunaan plastik dihilangkan.